Ya, selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali. Selamat datang di alumni Camp Java. Pertemuan kita siang hari ini difasilitasi oleh Marinda Ministry, di mana Pendeta Nus M. Liur sebagai ownernya. Dan hari ini kita akan disampaikan materi oleh Ibu Nana Liur yang berjudul Cermin Kemuliaan. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada tim, yaitu Ibu Pendeta Geraldina, Ibu Alin, dan Ibu Pendeta Rohani. Baik ibu-ibu, kita akan mulai acara kita. Kita akan bernyanyi satu pujian yang berjudul Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau kan memegang teguh. Kita ulang dari awal. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau kan memegang teguh. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Silakan Ibu Ina. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah. Engkaulah Juru Selamat kami. Kami datang siang ini sebagai perempuan pemberi kehidupan. Kami mau terus belajar ya Bapa. Belajar taat terus akan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sebagai perempuan Cafa boleh terus kuat, taat di dalam Tuhan, dan kami juga boleh menolong banyak perempuan untuk dibawa kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan pertemuan Zoom Talk belajar dalam menjadi Cafa ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ibu Nana Liur yang akan membagi kebenaran firman. Tuhan mengurapinya dengan kuat kuasa-Mu, dan kami semua boleh menangkap pesan Tuhan yang kuat melalui kebenaran firman yang disampaikan. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus. Amin.
Shalom Ibu-Ibu, apa kabarnya? Shalom Bu. Ya, kita jumpa lagi dalam pertemuan rutin kita, belajar menjadi Cafa. Ya, hari ini kita akan memperdalam apa yang pernah kita dapat camp, yaitu cermin kemuliaan. Ya, boleh tolong di-share PowerPoint-nya. Cermin kemuliaan sesi yang kedua ya. Kita belajar bahwa ada penghalang kita untuk menjadi seorang penolong yang memberi kehidupan. Salah satunya adalah ketidaktaatan pada firman Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup kita. Ya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang akan kita bagikan buat orang lain. Nah, hari ini kita belajar tentang cermin kemuliaan. Di camp kita sudah mendapatkan kebenaran ini, bahwa salah satu fungsi cermin itu adalah untuk memantulkan, ya, untuk memantulkan gambar apa adanya. Jadi kita perempuan diciptakan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan apa adanya. Nah, tetapi gambar itu rusak ya, karena perempuan yang pertama dia tidak punya kebenaran yang sejati, dan juga dia tidak taat pada kebenaran. Ya, dia tahu kebenaran tapi dia tidak taat kepada kebenaran. Itu yang membuat gambar itu rusak. Akibatnya apa Ibu-Ibu? Adalah kutuk. Ya, ketidaktaatan itu menghasilkan kutuk, kematian, dan tidak dapat berfungsi sebagai Cafa. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa kembali menjadi cermin kemuliaan, yaitu dengan cara kita datang kepada Yesus, lalu kita jadikan dia sebagai Tuhan dan taati perintahnya. Kita jadikan Yesus tidak hanya sebagai juru selamat, ya, juru selamat. Kadangkala kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat sama seperti kita menjadikan seseorang sebagai juru masak, gitu ya. Ketika perlu saja, ketika butuh, baru kita cari Yesus. Tapi kemudian setelah itu kita tidak butuhkan lagi. Nah, kita harus jadikan Yesus juga sebagai Tuhan, artinya kurios, yang berkuasa, penguasa tunggal atas hidup kita. Nah, tandanya kita jadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kita taati perintahnya. Ya, perintahnya apa aja yang kita dapat di camp? Perintahnya ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah mengasihi. Katakan bersama saya, mengasihi adalah perintah. Lalu yang kedua, perintah yang kedua adalah mengaku dosa. Katakan bersama saya, mengaku dosa adalah perintah. Mengaku dosa ini yang pertama kepada Tuhan untuk diampuni, lalu kepada sesama supaya kita sembuh. Lalu yang ketiga, perintah yang ketiga, bertobat. Ya, katakan bersama saya, bertobat adalah perintah. Ya, kita sudah mendengar bahwa ada beda perintah dengan undangan. Undangan itu bisa ya, bisa tidak, tapi perintah itu harus kita lakukan, karena kalau tidak kita lakukan ada konsekuensinya. Nah, Ibu-Ibu, itu hal-hal yang kebenaran yang kita terima di camp. Saya mengulangi sedikit ya, untuk mengingatkan kita kembali, terutama buat ibu-ibu yang ikut campnya sudah berapa tahun lalu gitu ya, supaya kita connect lagi. Karena saya tidak akan membahas materi camp lagi, tapi kita memperdalamnya. Nah, ibu-ibu, dalam hidup kita sehari-hari, untuk menjadi taat, ya, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kan tadi konsekuensinya adalah kita taati perintahnya. Ya, kalau di dalam Matius 7 itu dikatakan apa? Dengar dan lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan.
gitu ya. Bedanya orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh membangun hidupnya, membangun rumahnya di atas pasir. Dia hanya dengar tapi tidak lakukan. Tetapi orang yang bijaksana, dia dengar, lakukan. Nah, tapi persoalannya Ibu-ibu dalam hidup sehari-hari sebagai seorang perempuan, untuk menjadi taat itu kayaknya kita up and down gitu ya. Dalam diskusi pertemuan 2 minggu yang lalu ada yang bilang kayak roller coaster gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada hal-hal yang menyenangkan kita gitu. Kita gampang taat. Tapi kalau ada hal-hal yang susah gitu, kita susah untuk taat. Ya, ada hal-hal yang mungkin merugikan kita susah untuk taat gitu ya. Jadi masih belum menjadi sebuah karakter. Ketaatan harusnya menjadi sebuah karakter dalam hidup kita. Ya memang dalam sesi sebelumnya yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Geraldina, taat dan tidak taat itu adalah free will kita gitu ya, kehendak bebas kita. Kita bebas memilih untuk taat atau tidak taat, tapi kita tidak bebas memilih konsekuensinya. Tadi saya sudah sampaikan pengalaman dari perempuan pertama, ketika dia tidak taat, maka seluruh umat manusia sampai hari ini hidup dalam dosa gitu ya, diperanakan dalam dosa gitu. Itu karena ketidaktaatan seorang perempuan. Nah, hari ini kita belajar satu hal, saya ingin membagikan ini juga perenungan buat saya, ya, bagaimana kita bisa kembali menjadi cermin kemuliaan. Bisa kembali mencerminkan kemuliaan Allah melalui hidup kita sebagai seorang perempuan. Amsal 3 ayat 5, boleh kita baca sama-sama ayat ini, Ibu-ibu, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Boleh kita baca lagi, pelan-pelan saja, ayat ini mungkin kita sudah hafal, tapi mari kita resapi sekali lagi, kita ganti kata mu-nya dengan ku ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan janganlah bersandar kepada pengertianku sendiri. Amin Ibu-ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan kata percayalah? Ya, percayalah itu dalam bahasa Ibrani-nya batah. Batah. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak itunya pronunciation-nya. Dan tulisannya kayak gitu, batah. Ya, secara harafiah artinya bersandar secara fisik kepada sesuatu sebagai penopang. Jadi bayangkanlah ini seperti kayu gitu ya, atau sesuatu dan kita bersandar di situ. Itu pengertian secara fisik. Kenapa kita bersandar? Karena kita tahu bahwa ini dapat menopang kita. Ya kalau ininya gampang jatuh, kita nggak mungkin gitu ya, bersandar di situ. Nah, arti secara figuratif itu adalah bergantung pada pertolongan atau perlindungan dari seseorang atau sesuatu. Yaitu artinya percaya. Nah, Ibu-ibu, kenapa kita susah taat? Karena kita nggak percaya sama Tuhan. Ya, bata ini dia juga bisa pengertiannya percaya kepada sesuatu yang palsu gitu ya. Tetapi di sini apa? Percayalah kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Yehova dengan segenap hatimu. Jadi kita tidak mempercayai sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak kuat gitu ya, tidak kokoh, tetapi sesuatu yang sangat kita percayai, yaitu Yehova, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu yang ada di surga maupun di bumi.
Nah, kita tidak taat karena kita nggak percaya. Ada ilustrasi yang sudah sering kali kita dengar, ya sering kali suami saya sampaikan tentang seorang anak, ya Gunter namanya, yang terjebak dalam kebakaran di rumah mereka. Dia terjebak di loteng. Ya, asap sudah penuh. Nah, bapaknya ada di bawah, bapaknya bilang, Gunter, ini papa ada di bawah, kamu lompat nak. Papa tolong, aku nggak berani, aku nggak lihat apa-apa, asap tebal banget. Nggak apa-apa nak, kamu nggak lihat papa, tapi papa lihat kamu lompat nanti papa tangkap kamu. Dia nggak lihat bapaknya, dia hanya dengar suara bapaknya, dia dengar bapaknya bilang bahwa kamu lompat, papa akan tangkap. Dan ketika dia percaya, dia bertindak, gitu ya, dia lompat, dan papanya menggenapi janjinya untuk menangkap dia. Nah, itu percaya. Kita bisa dengar dan lakukan firman Tuhan, ya, ketika kita memiliki hati yang percaya 100% kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita nggak taat, ibu-ibu, ketika kita melakukan firman Tuhan itu masih, yaitu tadi up and down gitu ya. Ya kadang taat, kadang enggak, tergantung mood kita gitu. Perempuan kan suka kayak gitu. Kadang-kadang kadung gitu ya, katanya belum jadi karakter. Mari kita cek hati kita. Kita sungguh-sungguh percaya nggak sih sama Tuhan? Percaya dia segenap hati nggak? Ya, segenap hati itu bukan hanya hati, bukan hanya bicara emosi, tapi seluruh akal budi kita, pikiran kita, ya, kalau di hukum kasih itu mengasihi Tuhan dengan segenap. Ya, percaya Tuhan juga harus dengan segenap. Kita mempercayai Tuhan, itu tanda bahwa kita mengasihi Dia. Ya, kita mentaati Dia, itu artinya kita mempercayai Dia dan mengasihi Dia. Jadi ketaatan itu adalah hasil dari mengasihi dan mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, ini yang perlu kita terus introspeksi. Ini juga berlaku buat saya, ya, untuk terus mengintrospeksi, apakah sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh mempercayai Dia? Tandanya apa? Saya taat atau tidak? Saya dengar dan lakukan perintahnya atau tidak? Gitu ya. Jadi sangat sederhana cara kita untuk mengevaluasi hidup kita, gitu. Untuk mengevaluasi kepercayaan kita, kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita. Nah, kenapa kita tidak taat? Karena tadi apa? Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, pengertian sendiri ini bisa jadi itu adalah asumsi kita. Asumsi kita, contohnya Abraham. Ya, Abraham itu dia punya asumsi gini, Tuhan kan bilang bahwa anak kandungmu yang akan jadi ahli warismu. Ya, di Kejadian 15 ayat 4. Nah, tapi ketika Sarai menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar, Abraham mau gitu loh. Karena apa? Karena dia punya asumsi. Kan yang penting anak kandung saya. Istrinya siapa terserah, yang penting benihnya benih saya gitu loh. Ya, sampai kemudian dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh Ismail aja Tuhan yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan dengan jelas mengatakan bukan. Yang dimaksud anak kandungmu itu adalah anak kandung Sarah. Itulah yang menjadi anak perjanjian. Jadi dia sempat asumsi gitu loh dengan kata anak kandung itu. Yang penting anak saya, emaknya siapa terserah gitu kan. Nah, itu asumsi. Akhirnya membentuk pengertiannya sendiri dan akhirnya dia melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita juga seringkali memakai asumsi-asumsi kita gitu ya. Lebih daripada
apa kata Tuhan. Pengertian sendiri bisa jadi terbentuk karena pola asuh. Apa yang kita terima, ya, waktu kita dibesarkan, kita diasuh oleh orang tua kita dengan mungkin kebenaran-kebenaran yang tidak sejati gitu ya. Tapi kita anggap itu kebenaran karena dari kecil itu ditanamkan dalam hidup kita. Nah, kalau saya dulu, saya ingat dan itu mempengaruhi saya ketika memasuki pernikahan, saya selalu diajarkan apa? Suamimu itu orang lain. Ya dia pokoknya bukan anggota keluarga kita gitu kan, dia tuh orang lain. Jadi jangan terlalu terbuka sama dia, jangan terlalu percaya sama dia gitu loh. Kamu harus lebih percaya sama saudaramu, kamu harus lebih terbuka sama saudaramu. Karena kalau kamu susah, saudaramu nanti yang akan mendukung kamu, yang akan menopang kamu. Suamimu tuh orang lain. Dia bisa sewaktu-waktu tinggalin kamu gitu ya. Nah itu tertanam gitu loh di otak saya sampai saya menikah. Ya, ibu-ibu udah dengar kesaksian pernikahan saya waktu di camp, itu mempengaruhi bahwa suami itu orang lain. Suami itu orang lain. Jadi kalau dia salah boleh dilawan gitu ya. Itu pengertian sendiri yang terbentuk karena kebenaran-kebenaran yang saya terima ketika saya berada di rumah masa lalu saya gitu ya. Nah, kemudian apa? Budaya-budaya kita itu juga bisa membentuk pengertian sendiri ini. Kami pernah melayani satu keluarga di mana orang tuanya ini dia sudah umur 70-an tahun gitu ya. Dia tuh kasar sama anak-anaknya sampai anaknya ada yang ya sakit jiwa gitu ya. Karena stres lihat bapaknya kasarin mamanya, bapaknya kejar mamanya pakai pisau gitu ya. Anak-anaknya waktu kecil nggak bisa lawan bapaknya, tapi mereka udah besar, mereka lawan bapaknya gitu ya, mereka berantem sama bapaknya. Nah, ketika kami layanin, kemudian bapaknya mengakui semua dan ternyata juga dia ada kepahitan yang membuat dia lalu kemudian pakai opo-opo gitu ya, pakai jimat-jimat dan sebagainya gitu. Itu lalu yang membuat dia menjadi kasar gitu. Nah, ketika dia dipulihkan, mengalami pelayanan pelepasan, kami mau rekonsiliasi, panggil anak-anaknya udah pada menikah, anak-anaknya yang pria udah pada menikah, panggil semua kumpul di rumah, dan juga ada adiknya si bapak ini. Apa yang terjadi ketika bapak ini mau minta maaf sama anak-anaknya, adiknya itu menghentikan gitu ya, mereka pakai bahasa mereka, tapi ada salah satu anaknya yang menerjemahkan ke kami. Kenapa? Om itu nggak setuju katanya. Kenapa bapakmu yang harus minta maaf sama anak-anak? Nggak ada di adat kita, nggak boleh. Tantang kayak gitu, katanya gitu. Tidak boleh terjadi. Saya nggak setuju, katanya gitu. Tapi kemudian ketika dibukakan kebenaran, ya bapak ini meminta maaf karena dia menyakiti anaknya bertahun-tahun sampai anaknya luka, anaknya tidak mau datang ke rumah gitu, sampai anaknya sakit jiwa. Dia sebagai bapak, dia sebagai sumber, dia harus duluan yang mengambil inisiatif untuk kembali kepada anak-anak. Tapi ketika dibukakan kebenaran, bisa rekonsiliasi bisa terjadi. Sebelumnya karena budaya, ya, firman Tuhan diabaikan. Nah, kemudian apalagi pendidikan. Pendidikan bisa, pengetahuan kita bisa mempengaruhi, membentuk pengertian kita sendiri sehingga kita mengabaikan firman Tuhan. Menurut ilmu pengetahuan, alam semesta ini terjadi karena ledakan besar gitu ya, Big Bang. Seolah-olah alam semesta ini tidak ada campur tangan Tuhan gitu. Segala sesuatu berlangsung secara alamiah, secara natural gitu ya. Jadi nggak ada Tuhan di situ.
Nah, itu mempengaruhi. Ada orang-orang yang kami layani, yang sekolah lama di luar negeri gitu ya. Akhirnya menjadi seperti ateis gitu. Nggak percaya Tuhan. Ya, semua percaya logikanya saja. Cara berpikirnya yang paling benar gitu ya. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak perlu kita melibatkan Tuhan. Ini hidup-hidup saya. Baik dan buruk itu tergantung saya. Gitu ya. Nah, apalagi trauma. Trauma juga bisa membentuk pengertian kita sendiri. Ada orang-orang yang trauma dengan keuangan misalnya. Yang akhirnya membuat dia selalu khawatir. Nggak percaya apa kata Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan pelihara. Ya, dia selalu hitungannya sangat matematis gitu ya. Hanya bergantung kepada hukum alam gitu. Padahal kita sebagai orang percaya tidak hanya bergantung kepada hukum alam itu hukum yang natural, orang yang tidak percaya Tuhan juga ngalamin itu gitu. Tapi kita juga bergantung kepada hukum perjanjian, kepada hukum Allah, hukum roh gitu ya. Tapi orang-orang yang mengalami trauma, dia hidup hanya berdasarkan traumanya saja dan sangat sulit untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Nah, itu contoh hal-hal yang bisa membentuk pengertian kita sendiri. Nah, kita ya ada kata bersandar di situ. Kenapa kita jadi susah taat? Karena kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya sama Tuhan? Karena kita bersandarnya pada pengertian sendiri ini tadi. Bersandar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya dia artinya condong. Bergeser dari pusat. Ya, orang bersandar itu kan aturannya kayak gini jadi kayak gini dia. Jadi ada pergeseran dari yang harusnya dia berdiri kokoh pada pusat, pada sentralnya, dia bergeser. Nah, kalau ini bergeser kayak gini, Ibu-ibu, ini kan tidak kokoh ini, dia bisa jatuh lama-lama. Ya, karena dia tidak berdiri teguh lagi pada pusatnya. Apalagi tempat bersandarnya ini, tadi pengertian sendiri itu juga sesuatu yang tidak kekal. Bukan sesuatu yang kokoh untuk bersandar. Nah, inilah akhirnya yang membuat kita, khususnya perempuan, yang akhirnya hidupnya susah sekali mengalami perubahan. Karena apa? Enggak pernah mau bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Enggak pernah mau percaya dengan segenap hati pada firman Tuhan. Tadi percaya itu juga maksudnya bersandar pada sesuatu ya. Kita tidak bersandar kepada Yehova, tapi kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Yang belum tentu benar. Ya, terbentuk dari berbagai macam peristiwa dalam hidup kita yang bisa jadi itu di luar kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang membuat kita tidak pernah bisa bertumbuh serupa karakter Kristus, kita tidak bisa bertumbuh untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui karakter kita sebagai seorang wanita. Karena fungsi cermin itu tadi kan dia memantulkan apa adanya. Tuhan itu kasih, ya kita juga harus penuh dengan kasih. Tapi bagaimana seperti tadi kita mau mengampuni saja susah. Karena apa? Karena budaya kita. Wah, itu nggak bisa kalau dalam budaya kami. Orang tua nggak boleh minta maaf. Orang tua pamali minta maaf sama anak-anak. Anak-anak yang harus datang gitu ya. Akhirnya tidak pernah terjadi perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Kita lebih memilih untuk bersandar kepada pengertian sendiri. Nah, ibu-ibu, mari kita hari ini mengambil keputusan ya untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita. Boleh katakan bersama saya mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Kita ulangi, saya mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya.
Ulangi Saya lagi, saya mau percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Saya mau percaya Amin, pada Ibu-ibu. Tuhan dengan segenap hati saya. Kita tidak lagi bersandar pada asumsi kita. Kita tidak lagi bersandar kepada budaya-budaya kita yang kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada trauma-trauma kita. Kita tidak lagi bersandar kepada pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari dunia ini. Kita tidak lagi bersandar pada hikmat-hikmat dunia. Kalau tidak, kita akan jatuh, Ibu. Kenapa dulu pernikahan saya hancur? Kenapa hidup saya hancur? Karena saya bersandar kepada pengertian saya sendiri. Tuhan memerintahkan untuk tunduk taat pada suami. Pengertian saya, lihat-lihat dulu suaminya modelnya kayak apa. Kalau dia layak untuk dihormati, saya akan hormati, saya akan tunduk. Tapi kalau enggak, ya saya akan lawan. Karena di belakang pikiran saya ada lagi, dia orang lain. Dia bukan siapa-siapa. Padahal Tuhan bilang, 2 menjadi 1. Tapi saya tetap menganggap suami saya sebagai orang lain yang terpisah dengan saya. Dan itu akhirnya menghasilkan kehancuran demi kehancuran. Jadi perintah, ya kita harus melihat firman Tuhan sebagai perintah. Coba katakan bersama saya, firman Tuhan adalah perintah. Firman Tuhan bukan undangan. Perintah Tuhan harus saya lakukan dengan penuh ketaatan. Sebagai tanda, saya mengasihi Tuhan. Saya mempercayai Dia. Amin. Nah, Ibu-ibu, hari ini mari kita memilih. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Buktinya apa? Kita dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Walaupun kadang-kadang kayaknya beneran nggak? Beneran ya Tuhan harus lakukan ini. Beneran. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Disuruh Tuhan lakukan itu. Ya udah namanya kita percaya Dia, lakukan aja. Sama seperti Gunter tadi ya disuruh lompat. Walaupun dia nggak tahu ini gelap, papanya ada di mana. Tapi papanya bilang, lompat, nanti papa yang tangkap. Ya dia lakukan. Nah kadang-kala kan kita mesti berdebat dulu gitu loh. Kenapa Hawa, perempuan pertama itu jatuh, Ibu-ibu? Karena dia memasukkan pikiran-pikiran dusta yang disampaikan oleh iblis. Dia terbuka untuk itu. Dia renungkan itu. Ya dia pikirkan itu. Itu kan berproses. Ya setelah dia dengar apa kata iblis, dia tidak pegang teguh kebenaran yang sejati. Dia ragu. Percaya kepada Tuhan artinya apa? Tanpa keraguan. Tapi perempuan pertama ini dia ragu. Ragunya dari mana? Dia nggak yakin. Ya, Tuhan bilang jangan, dia pakai kata raba, jangan kau makan atau raba gitu ya. Dia tambahin. Itu menunjukkan bahwa dia nggak punya sesuatu yang kokoh gitu. Dia masukin asumsinya di situ. Itu yang membuat celah buat iblis untuk masuk lebih dalam lagi. Dan dia kasih kesempatan dengan cara apa? Dia lihat buah itu, dia renungkan, oh kayaknya enak juga nih buah gitu ya. Akhirnya jatuh. Nah, ketika kita memasukkan pengertian kita sendiri, bisa itu dari hal yang kita bahas, bisa juga iblis ambil kesempatan di situ untuk masuk untuk masuk melalui asumsi-asumsi kita. Ya. Nah, kita lihat Yesus. Kenapa Yesus bisa menang ketika pencobaan di padang gurun? Ya, padahal iblis bilang apa? Jika engkau anak Allah. 2 kali loh iblis. Jika engkau anak Allah. Itu kan kalau Yesus mau pakai pengertiannya sendiri. Ya, ibarat orang yang turun bertapa gitu ya, nyari ilmu, nyari kesaktian, terus di tengah jalan dia udah dicobai untuk menunjukkan kesaktiannya.
Ya mungkin dia punya pengertian sendiri, ya apa salahnya saya menunjukkan kesaktian saya, benar nggak sih saya ini sakti? Benar nggak sih apa yang saya jalani selama di gunung ini atau Yesus itu di padang gurun ini itu betul-betul membuat saya menjadi orang yang sakti gitu ya. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Tapi Yesus tidak berusaha untuk menunjukkan kepada iblis gitu ya. Gua nggak perlu tunjukin kepada kamu kalau gua anak Allah dengan cara ubah batu jadi roti. Nggak perlu. Yesus juga tidak memberi kesempatan kepada pikiran-pikiran iblis dan pengertiannya sendiri untuk menguasai hidupnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia perkatakan firman Tuhan, yakin dengan firman Tuhan. Dia percaya. Ya, dia nggak perlu tunjukkan kepada iblis bahwa dia adalah anak Allah. Dia percaya. Ya, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia percaya apa kata bapaknya. Udah cukup, nggak perlu harus tunjukkan kepada iblis gitu. Lu nggak percaya? Enggak. Yesus nggak tergoda untuk itu. Dia tidak terpancing oleh pikiran, ide, gagasan yang iblis berusaha untuk menguasai pikirannya. Dia tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dan dia apa? Usir iblis. Enyah kamu. Nah, kita harus punya cara hidup yang seperti itu, ibu-ibu, seperti yang Yesus praktekkan. Percaya kebenaran. Saya anak Allah, di mana Allah berkenan kepada saya, dan untuk membuktikannya saya nggak perlu ikutin apa kata iblis. Gitu ya. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Usir iblis. Ada ide, ada masukan, ada kebenaran-kebenaran lain, ada asumsi, ada segala macam yang mungkin ingin mengintervensi keyakinan kita akan firman Tuhan. Kita harus ambil keputusan, enyahkan. Saya tidak membiarkan kamu menguasai pikiran saya. Karena ketika itu masuk menguasai pikiran kita, kita akan bertindak berdasarkan itu. Nah, ibu-ibu, nanti kita akan diskusi bagaimana pengalaman hidup kita sehari-hari ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan bagaimana ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tadi saya sudah kasih contoh ya, ketika saya bersandar kepada pengertian sendiri, rumah tangga saya hancur gitu. Ya, mungkin ibu-ibu punya pengalaman lain yang bagaimana, dan ketika kita kembali mempercayai Tuhan, mentaati Tuhan, ya, dengar dan lakukan, apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah salah, gitu ya. Kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok, nanti akan dibagi oleh host kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami kembali, supaya kami mempercayai Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami tidak bersandar kepada asumsi kami. Kami tidak bersandar kepada budaya-budaya kami. Kami tidak bersandar kepada pengetahuan-pengetahuan yang kami dapat dari dunia ini. Kami tidak bersandar kepada trauma-trauma masa lalu kami, pengalaman-pengalaman hidup kami yang belum tentu benar, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan, kami hanya mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, mempercayai Engkau, dan kami mau Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Agar kami, para wanita-Mu ini, boleh bertumbuh menjadi cermin kemuliaan
yang mencerminkan kemuliaan-Mu melalui hidup kami sebagai seorang wanita. Terima kasih, Engkau berkati firman-Mu, Engkau meteraikan dalam hati kami, dan Engkau tolong kami agar kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan bagi kelompok. Sebelum masuk kelompok, saya bacakan dulu pertanyaan untuk kita diskusikan. Bagikan pengalaman Ibu, singkat saja, singkat dan jelas. Ketika mempercayai Tuhan dengan segenap hati, apa yang terjadi? Tapi mungkin juga ada pengalaman Ibu ketika bersandar pada pengertian sendiri, gitu ya. Dalam hidup ibu-ibu, ketika bersandar pada pengertian sendiri, apa yang terjadi? Gitu. Lalu yang kedua, apa komitmen Ibu setelah mendengar kebenaran hari ini? Nanti setelah diskusi, kita akan presentasikan hasilnya. Baik, silakan kita akan masuk ke dalam kelompok. Hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok pertama dari kelompoknya Ibu Nana ya. Ya, kelompok saya Ibu Rumondang yang akan mempresentasikan. Silakan Ibu Romandang. Diaktifkan dulu, Bu. Ibu maaf suaranya. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Udah? Ya. Sudah, Bu? Sudah belum, Bu? Halo? Sudah belum? Sudah oke, Bu. Sudah, kedengeran. Terima kasih untuk kesempatan ini dari hasil Sinyalnya gangguan itu. Sinyalnya. Bu Rumondang nggak kedengeran lagi. Sinyalnya, Bu, sinyalnya. bagaimana pengalaman-pengalaman kita jika kita itu percaya pada logika kita sendiri. Kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita, itu yang pasti. Kita susah untuk mendapatkan damai sejahtera karena kita berdasarkan dan mengendalikan logika dan pikiran kita sendiri. Dan di sana kita menemukan dan mengalami penuh kekhawatiran. Kadang-kadang merasa tidak pernah cukup. Padahal kalau kita nanti percaya pada Tuhan, akan terjadi sebaliknya. Nah, ini kalau dengan logika, ada kekhawatiran-kekhawatiran, ada kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan dalam kehidupan. Sering tidak ada kepastian. Tapi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ini tadi menjadi pengalaman-pengalaman dari kami, bahwa di dalam kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka di sana ada keberhasilan, di sana ada kesuksesan, itu pekerjaan, baik bisnis, usaha, apapun. Di dalam bersama-sama dengan Tuhan kita bisa mendapatkannya. Mungkin dalam usaha atau apa saja, itu kalau kita bersandar kepada Tuhan, khususnya dalam pandemi pada saat ini, pengalaman-pengalaman kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, tetapi baiklah dengan kita bersandar kepada Tuhan, bahwa kita senantiasa mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kecukupan dari Tuhan. Tuhan tidak akan berikan kita kekurangan-kekurangan. Dan Tuhan juga adalah sumber dari segala kesembuhan dan kepulihan. Itu kalau dari percaya pada Tuhan. Dan untuk komitmen kelompok kami, ibu-ibu, komitmen kami mulai saat ini, kami bersama-sama untuk berkomitmen. Dalam situasi apapun, khususnya situasi pandemi sekarang ini, tetap harus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mencukupkan, memberikan apa yang kita perlukan. Jangan pernah khawatir, Tuhan tetap mencukupkan kita. Dan tetap belajar dan belajar dengan mengulangi dan melakukan firman Tuhan dengan berulang-ulang dalam kehidupan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita.
buat kita bersama-sama. Itu komitmen dan pengalaman kami. Ibu-ibu, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Terima kasih dari kelompok 1. Silakan Bu Alni, kelompok 2. Iya, kami dari kelompok 2, Ibu Joyce yang akan mempresentasikan. Silakan Bu Joyce. Ibu Joyce, suaranya belum kedengaran, Ibu Joyce. Selamat siang. Ya, siang. Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Saya dari kelompoknya Bu Alni, kita berempat setelah berdiskusi dan bersharing bahwa kita kalau sebagai wanita tidak bisa percaya kepada Tuhan 100% lagi memakai asumsi kita, maka apa yang kita dapatkan itu kita nggak tenang, nggak tentram, nggak damai, dan bahkan gelisah. Karena apa yang kita dapatkan itu ternyata yang kita atur juga kita karena memakai asumsi kita, ternyata apa yang kita dapatkan itu kekecewaan. Tetapi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, mau percaya dengan segenap hati kita, ternyata apa yang Tuhan rencanakan atau yang Tuhan rancangkan ke dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan. Ada sharing sedikit di dalam kelompok saya tadi, ada pergumulan di dalam pekerjaan yang seharusnya sudah mendengarkan apa yang Tuhan mau untuk pekerjaan itu, tapi masih kita itu sering menunda-nunda, mempertahankan dengan cara kita gitu. Tapi ketika mau berserah kepada Tuhan, ternyata sudah inilah maunya Tuhan. Terus kita bersandar kepada Tuhan 100%, dan akhirnya dari pekerjaan itu ternyata Tuhan sudah aturkan satu pekerjaan yang besar. Kalau kita waktu itu kita terus memakai asumsi kita, memakai cara kita, mungkin apa yang Tuhan persiapkan untuk kita akan lewat dan lalu karena kesalahan-kesalahan kita sendiri nggak mau percaya sama Tuhan. Jadi kita yang perlu kita ini perlu percaya dulu kepada Tuhan, walaupun hasil belum tampak, hasil belum terlihat, kadang waktunya kok lama. Kita ini sering Tuhan ini kok lambat sekali. Itu yang kalau kita mau percaya sama Tuhan kok lama ya. Kita udah pikir seperti itu. Tapi kalau kita mau percaya sama Tuhan 100%, mau percaya mengandalkan hati kita, maka Tuhan sudah rancangkan begitu yang luar biasa. Kebetulan hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan cerita anak kecil yang mau percaya kepada bapaknya, mau disuruh terjun dari atas. Itu betul-betul mengingatkan kita, mengingatkan saya sendiri khususnya, betul-betul luar biasa. Kalau kita waktu itu tidak seperti anak kecil itu mau terjun, mau percaya sama bapaknya, mungkin sudah terbakar di atas loteng seperti itu. Komitmen di grup kita terus mau belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak lagi mengandalkan pikiran, asumsi, atau trauma yang ada pada diri kita. Itu aja. Terima kasih, Ibu Joy. Ya, silakan Ibu Ina, kelompok 3. Ibu Evi Khalid. Silakan. Shalom. Shalom. Shalom, selamat sore Ibu-ibu terkasih. Ya. Puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan. Dalam kelompok kami ada Ibu Pendeta Geraldina, ada Ibu Lina, ada Ibu Mince, dan ada Ibu Tilin, dan saya Ibu Evi. Ya. Ketika kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, bahkan ada kekecewaan, ya, ada kekhawatiran, dan banyak hal yang kita alami ya, yang tidak mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi kita. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, ya, ketika kita bersandar kepada Tuhan,
dan mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka banyak hal-hal yang terjadi yang Tuhan siapkan bagi kita, yang Tuhan bukakan bagi kita, dan di dalamnya akan mendatangkan kebaikan, dan kita akan mengalami mujizat di dalam hidup kita. Ya, komitmen dari kelompok kami yaitu bahwa kita mempercayai, mari kita sama-sama mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan menjamin hidup kita, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kita. Itu sebabnya ketika kita bersandar kepada Tuhan, tidak ada lagi asumsi, pola asuh, budaya, pendidikan, trauma, karena hidup kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ibu Evi. Terakhir, kelompok 4, saya yang ditunjuk jadi juru bicaranya. Baik, kalau dari kelompok kami, pengalaman mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dan ketika bersandar kepada pengertian sendiri, masing-masing kami punya pengalaman itu. Tadi ada yang bilang bagaimana ketika dia mengandalkan kekuatan manusia ketika kehilangan orang yang dikasihi. Terus ada juga yang bersandar kepada pengertian sendiri karena katanya Tuhan tuh nggak kelihatan, dia abstrak, seperti itu. Nah, akibatnya fatal, terus mudah emosi, marah-marah ketika bersandar kepada pengertian diri sendiri, kecewa, seperti itu. Kemudian stres. Ketika mempercayai Tuhan dengan segenap hati, di kelompok kami merasa bahwa ada ketenangan yang mereka dapat, ada kedamaian ketika tadi bergeser dari dari bersandar kepada pengertian sendiri, kemudian bersandar kepada Tuhan, belajar mempercayai Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian, terus belajar untuk percaya pada apa yang Tuhan buat dalam hidup walaupun belum terlihat, seperti itu. Terus komitmennya kami itu ada yang bilang mau belajar untuk mengasihi Tuhan, seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang ketika ada pelanggaran, ada dosa, bersedia untuk mengaku. Itu komitmennya. Kemudian komitmennya lagi itu belajar untuk setia untuk mencari kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh, seperti itu. Jadi itu dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih. Silakan Ibu Nana. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Saya juga diberkati dengan hasil diskusi kelompok ibu-ibu. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu kata firman Tuhan. Mari kita terus bangun kepercayaan kita kepada Yesus, Tuhan kita. Dia yang berdaulat, dia yang berotoritas atas hidup kita. Mempercayai dia berarti mempercayai bahwa dia yang berotoritas atas segala sesuatu di dalam hidup ini, dalam setiap situasi. Meskipun apa yang kita lihat, yang kita rasakan tidak seperti yang kita harapkan, mungkin mengecewakan, mungkin bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita khawatir, takut, apalagi dalam masa pandemi ini yang punya penghasilan dipotong penghasilannya gitu ya. Bahkan yang punya pekerjaan bisa kehilangan pekerjaan, yang punya usaha bisa kehilangan usaha atau bisa berkurang pemasukan. Ya, semuanya bisa mengkhawatirkan kita, bisa melemahkan kita. Tetapi sekali lagi, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Percaya kepada Yesus berarti kita juga mempercayakan hidup kita kepadanya.
Yesus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Yesus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, artinya kita juga hidup di dalam janji Tuhan, bukan di dalam hukum alam dunia ini semata, gitu ya. Nah, mari kita terus bangun kepercayaan kita kepada Tuhan, kita taati Dia dengan segenap hati kita dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan tanpa berusaha untuk mendebatnya atau memasukkan pengertian kita sendiri, tapi mari kita lakukan karena kita mempercayai Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan saya percaya cermin itu akan kembali berfungsi dengan benar. Cermin itu akan kembali berfungsi untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Karena, boleh di-share screen-nya, karena wanita itu diciptakan untuk mencerminkan kesempurnaan ilahi melalui kewanitaannya. Boleh kita baca salah satu power statement kita. Wanita diciptakan untuk mencerminkan kesempurnaan ilahi dalam kewanitaannya. Boleh kata wanitanya, boleh diganti dengan saya. Saya diciptakan untuk mencerminkan kesempurnaan ilahi dalam hidup kewanitaan saya. Amin, Ibu-ibu. Mari terus percayai Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ganti pengertian kita sendiri dengan cara apa? Kita renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita ganti imajinasi kita. Asumsi-asumsi kita, trauma-trauma kita ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan semakin bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Kesempurnaan seorang wanita dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Kesempurnaan kita bukan karena hal-hal yang bersifat lahiriah, bukan karena harta, bukan karena jabatan, status sosial, tapi karena karakter kita yang semakin hari semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus menolong kita agar kita semakin hari boleh menjadi cermin kemuliaan-Nya. Sebelum kita doa, boleh kita nyanyi satu lagu, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Boleh kita nyanyikan dari hati kita. Sekali lagi kita katakan, hatiku percaya. Dan suara yang pelan. Kau tutup matamu, kau taruh tanganmu di dadamu. Dan katakan seolah Tuhan ada. Seolah Tuhan ada di depanmu. Kau mau Tuhan, Tuhan aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan situasi ini dalam masa pandemi. Ada banyak hal yang menakutkan. Mungkin engkau sedang berada di lembah-lembah kekelaman. Engkau merasa tidak ada seorang pun yang mengerti engkau. Engkau merasa ditinggalkan. Tapi mari tetap percaya kepada Tuhan. Dalam lembah kekelaman sekalipun, Dia ada, Dia hadir dalam hidupmu. Dia tetap memegang engkau. Bagian kita hanyalah taat. Bagian kita hanyalah melakukan apa yang Dia perintahkan. Percaya kepadanya. Dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Saya percaya kekuatan yang akan mengalir dalam hidupmu. Engkau yang mungkin merasa lemah, engkau yang merasa putus asa, engkau yang merasa khawatir, engkau yang merasa tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayakan hidupmu kepadanya. Dia akan ganti kekhawatiran kita dengan pengharapan. Kita akan mengalami pertumbuhan ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami, tolong kami Tuhan, agar sebagai wanita-Mu, kami betul-betul bertumbuh menjadi wanita yang taat. Ketaatan kami lahir dari hati yang mengasihi Engkau, dan yang mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Kami tidak mau lagi bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami tidak mau lagi bersandar kepada asumsi-asumsi kami, kepada logika kami, kepada pengalaman-pengalaman kami, kepada pengetahuan kami, kepada hikmat-hikmat dunia. Kami mau sepenuhnya bersandar kepada Engkau, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami tetap berada pada pusat, pada center hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak bergeser, bersandar kepada hal apapun juga di dunia ini. Yang tidak kuat, yang tidak fana, yang akan menghancurkan hidup kami, yang tidak membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami persembahkan hati kami, kami persembahkan pikiran kami. Beri roh yang baru bagi kami. Hati yang taat, hati yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, hati yang bersedia untuk mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Sekalipun ada banyak hal yang tidak kami mengerti yang terjadi dalam hidup kami. Kami memberkati setiap ibu yang hadir di Zoom Talk ini, ataupun ibu-ibu yang mendengarkan siarannya di YouTube. Kami memberkati mereka satu persatu. Kami taruh nama Tuhan dalam hidup mereka. Kami taruh kekuatan Allah ada dalam hidup mereka. Kami taruh iman Kristus ada di dalam hati mereka. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun, dalam perjalanan hidup mereka, mereka tetap mempercayai Engkau dengan segenap hati mereka. Dan tetap mentaati Engkau, hidup dalam kebenaran. Apapun, bagaimanapun, meskipun melihat firman-Mu sebagai sebuah perintah yang harus ditaati, menjadikan Engkau sebagai Tuhan, penguasa tunggal, Allah yang berdaulat satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati semua tim yang ada, dan biarlah Tuhan juga menolong agar kami boleh terus dapat melayani di tempat kami masing-masing dengan kuasa pengurapan dan hikmat Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi berkat bagi wanita-wanita lain yang ada di sekitar kami, yang kehilangan kepercayaan,
yang kehilangan pengharapan. Kami boleh dipakai Tuhan, agar kami boleh membagikan iman kami kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan sore hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Nana.